Informasi yang pertama, ada ribuan buruh yang siap kepung Jakarta besok. Jadi besok bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day. Bukan hanya Jakarta, buruh juga akan mengepung beberapa kota besar di Indonesia. Sebanyak 200.000 orang lebih akan mengikuti May Day di seluruh Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan lain sebagainya. Untuk di Jakarta sendiri, aksi ini akan dipusatkan di dekat Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda Indosat pada pukul 9.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta aksi May Day akan bergerak ke Stadion Madia Senayan merayakan May Day Fiesta. Peringatan May Day yang akan diikuti oleh lebih dari 50.000 buruh. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Hostum alias hapus outsourcing tolak upah murah. Di informasi berikutnya, Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang ada di Kementerian Pertanian sempat dimanfaatkan Syahrul Yassin Limpo atau SYL untuk kepentingan keluarganya saat menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2023. Hal ini terungkap saat persidangan kasus dugaan korupsi SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Saat itu kesaksian pemanfaatan anggaran Kementan untuk kepentingan keluarga SYL diungkap mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafid. Ia mengatakan Kementan mengeluarkan anggaran untuk acara sunatan hingga ulang tahun cucu SYL dari putranya yang bernama Kemal Renindo. Sementara staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus saat persidangan juga memberi kesaksian bahwa kacamata yang digunakan oleh SYL dan istrinya juga berasal dari anggaran Kementan. Yunus juga mengungkapkan Kementan mengeluarkan 3 juta rupiah untuk pesan makanan online ke rumah dinas SYL setiap hari. Uang itu juga kadang dipakai untuk membayar laundry. Sebelum itu kesaksian serupa juga sempat disampaikan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Isnar Widodo yang menyebut anggaran kementerian dipakai untuk uang jajan istri, pembayaran kartu kredit, ulang tahun cucu, dan juga skincare. Di informasi selanjutnya ada dari luar negeri atau eksternal, proyek ambisius Arab Saudi atau kota futuristik NEOM senilai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 24.000 triliun rupiah kini terancam gagal. Sebuah laporan menyebut pengurangan skala dilakukan di mega proyek itu. Mengutip CNBC International, salah satu ikon di NEOM yakni The Line tak akan dibangun sesuai dengan skenario awal. Bangunan utama dengan konsep memanjang vertikal membelah gurun dan berdinding kaca itu tak jadi dibangun seluas 105 mil. The Line dilaporkan hanya akan membentang sejauh 1,5 mil. Ini merupakan pengurangan sebesar 98,6%. Mengacu ke sumber anonim, rencana awal pemerintah Arab Saudi untuk memiliki 1,5 juta orang yang tinggal di The Line pada 2030 juga dipangkas. Saat ini bangunan itu hanya akan menampung 300.000 orang. Pengurangan terjadi karena kekhawatiran mengenai pendanaan untuk NEOM, dana kekayaan negara Arab Saudi, dana investasi publik belum menyetujui anggaran NEOM untuk tahun 2024. Laporan ini sebenarnya juga sudah diutarakan The Wall Street Journal. Media itu menyebut bagaimana Arab Saudi telah meminjam sejumlah dana untuk membiayai serangkaian proyek gila tersebut karena kekurangan pembiayaan. Di informasi selanjutnya, PT Thorcon Power Indonesia atau TPI, yakni perusahaan reaktor nuklir asal Amerika Serikat, menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Indonesia yang bisa beroperasi pada tahun 2032 mendatang dengan nilai investasi mencapai 17 triliun rupiah. Direktur Operasi TPI Bob Effendi mengatakan rencana pembangunan PLTN itu sudah dikomunikasikan oleh pihaknya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk bisa merealisasikan rencana tersebut, Bob menyebutkan pihaknya tengah menyusun proposal yang nantinya akan diajukan kepada pemerintah untuk bisa mendukung pembangunan PLTN pertama di dalam negeri dengan kapasitas 500.000 megawatt. Bob menyebut pihaknya merencanakan pembangunan PLTN dengan nilai investasi triliunan rupiah bisa dibangun di Provinsi Bangka Belitung yang dimana pihaknya sendiri menargetkan proyek tersebut sudah bisa beroperasi pada tahun 2030 mendatang.